Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Andiko Yoga Wardana dengan NIM 2024 10 10 1036 dari kelas Data Mining C. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari pengerjaan modul 1 saya, yaitu tentang NumPy. Langsung saja ke codingannya. Sebelum membahas lebih lanjut, kita harus mengimport dulu NumPy-nya dengan cara import NumPy SNP. Di sini kita import NumPy-nya dengan alias NP biar mempersingkat katanya, daripada menulis NumPy seperti ini lebih mudah menulis dengan MP. Kemudian kita run dulu. Nah, sudah di run, kemudian kita lanjutkan ke soal nomor 1F. Di sini buatlah array 2 dimensi berikut menggunakan NumPy dengan array-nya itu 445 764 974 637. Nah, di sini codingannya yaitu kita buat variabel ARR sama dengan NP. Ini tadi diinisialkan, nampaknya diinisialkan NP, kemudian array dot array kurung buka, kita masukkan dua eh, kurung siku, yaitu yang di dalamnya diisi 445 764 974 637. Kemudian kita print dari variabel ARR-nya dan di run. Nah, hasilnya akan jadi seperti ini. Itu array 2 dimensi. Untuk soal berikutnya, yaitu soal nomor 1G, buatlah array 3 dimensi berikut menggunakan NumPy. Berikut arraynya 785, 477, 719, 5410, 212, 985, 373, 499, 293, 248, 166, 813. Kemudian kita definisikan variabelnya dengan AR sama dengan np.array dan kurung buka. Di sini kita masukkan dari array-nya dari tabel ini, kemudian dimasukkan di sini. Bedanya dengan 2 dimensi tadi adalah di sini menggunakan 2 siku, sedangkan di sini menggunakan 3 kurung siku. Ini dimasukkan seperti ini, kemudian di print hasilnya yaitu variabel ARR. Nah, seperti ini. Hasilnya akan menjadi seperti ini, yaitu memiliki 3 matriks. Oke, soal selanjutnya yaitu soal nomor 2D. Ini tambahkan angka 1 pada setiap bilangan di baris ganjil array berikut. Kemudian tambahkan angka 2 pada setiap bilangan di kolom genap array berikut. Di sini array-nya. Nah, di sini untuk baris itu arahnya ke sini, sedangkan untuk kolom arahnya ke bawah. Nah, berikut ini perhitungannya, yaitu ini yang saya kasih angka warna merah ini adalah yang ditambah 1 di setiap baris ganjil, yaitu di baris ganjil baris ke-1, ke-3, dan ke-5. Kemudian yang berwarna biru ini ditambahkan 2 pada setiap kolom yang genap dari arenya. Itu di kolom nomor 2, ini ditambahkan semua, kolom nomor 4. Nah, dan hasilnya akan jadi seperti ini, yaitu 2, 11, 9, 5, 8, 4, 1, 4, 11, 4, 5, 10, 1, 6, 7, 10, 9, 5, 4, 7. Nah, kemudian kita codingannya yaitu ARR, variabelnya sama dengan np.array. Kemudian kita masukkan semua array-nya dalam array 2 dimensi. Di sini kita dilakukan slicing, yaitu ARR dan kurang titik 2 titik 2 titik 2 ini 2. Kemudian dia saat dia nantikan
di plus sama dengan 1. Ini kita tambahkan 1 setiap baris ganjilnya. Kemudian yang sini ARR dari indeks ke 0. Kemudian ini 1 dimulai dari indeks ke-1 sampai dengan indeks kedua. Jadi ditambahkan plus sama dengan 2. Ini untuk kolom yang genap, kemudian di print hasil ARR-nya. Maka hasilnya akan seperti ini, yaitu sama. Selanjutnya, baliklah sumbu Z dari array 3D berikut. Di sini, yaitu sumbu X, yang sini ini sumbu X, ini sumbu Y, dan ini sumbu Z. Yang pertama kita masukkan semuanya ke dalam array-nya. Kemudian variabel ARR sama dengan np.array. Kita masukkan semuanya ke dalam array-nya. Kemudian kita buat variabel flip ARR. Di sini variabelnya kita definisikan seperti itu sama dengan np.flipadd. Kita gunakan flipadd. Ini digunakan untuk merubah urutan dari array-nya. Teman-temannya di array yang sini, yang X ini akan dipindah ke array Z. Sedangkan array Z ini akan dipindah ke X ke awal. Jadinya yang tengah ini tetap. Kita gunakan flipadd. Kemudian diisi parameternya adalah ARR. Kemudian di print flipadd ARR. Flip ARR ini di print. Nah, hasilnya kan jadi seperti ini. Itu di array yang dari sumbu Z ini dipindah ke atas dan ke atas dipindah ke bawah. Yang sumbu X dipindah ke bawah. Soal berikutnya, ubahlah array pada soal E menjadi array 2 dimensi berukuran 6 kali 6 dengan menggunakan perintah reshape. Nah, untuk array-nya tadi yang pada soal E, yaitu berikut ini untuk array dari soal E. Kemudian kita definisikan variabelnya yaitu ARR sama dengan np.array. Kemudian kita masukkan array dari soal ini yang dimasukkan semua ke sini membentuk array 3 dimensi. Nah, kemudian kita definisikan variabel lagi ke ARR 6 kali 6 sama dengan ARR, ambil variabel dari sini, untuk reshape. Kita gunakan reshape karena perintahnya menggunakan reshape, itu dimasukkan ke parameternya 6,6. Di sini untuk agar nanti array-nya dibuat 6 kali 6. Kita jalankan. Nah, ini untuk array awalnya berbentuk seperti ini, 3 dimensi. Nah, hasilnya akan jadi array 2 dimensi 6 kali 6 seperti ini. Oke, selanjutnya untuk soal 3E. Di sini ubahlah matriks kiri menjadi matriks sebelah kanan. Itu dimulai dari ini matriksnya. Kita tandai putih. Yang putih ini akan dipindah ke bagian yang putih juga. Jadi ini dibalik dari yang putih ini, yang atas kita pindah ke bawah. Kemudian yang bawah ini akan dipindah ke atas sini. Jadi yang warnanya sama ini akan ditukar gitu. Ditukar. Jadi untuk hasil akhirnya akan seperti ini. Hasil akhirnya seperti ini. Jika di dalam tabelnya. Kemudian kita masuk ke codingannya, yaitu ARR sama dengan np.array. Di sini dimasukkan semua array-nya. Dari array ini dimasukkan semua. Dan kita buat variabel LT. Ini LT ini saya variabelkan untuk laptop, yaitu yang bagian sini.
yang atas ini, yaitu 5, 10, 7, 8, 9, 10. Si np.array, kita ambil array-nya, kita slicing dari indeks ke 0 sampai 3, yaitu dari indeks ke 0 ini sampai 3. Nah, seperti ini. Nanti kan akan bakal diambil dari yang ini, yang 3 sebelumnya, yaitu yang ini. Bakal diambil yang ini, kemudian ini di koma, dari indeks 0 sampai 2. Jadi diambil bagian awalnya. Ini itu ini 5, 10, 7, 8, 9, 10. Ini bakal diambil seperti itu. Kemudian selanjutnya untuk RBT, right bottom, yaitu yang sini. Yang 93, 52, 94. Di slicing, np.array, ARR di sini 3, dari indeks ketiga, yaitu sini, yang ini, sampai akhir, yaitu ini, yang terakhir ini. Nah, saya blok ini untuk yang awal, kemudian diambil untuk dari indeks di slicing ke indeks kedua sampai akhir, yaitu indeks kedua sampai akhir, yaitu 93, 52, 94. Begitu juga yang bawahnya juga LBT, left bottom, yang sini 18, 6, 10, 46. Di sini diambil dari indeks, di slicing mulai dari indeks ketiga sampai akhir, yaitu indeks ketiga yang sini sampai akhir. Itu juga diambil dari bagian awalnya saja, yaitu indeks ke 0 sampai 2, yaitu 1, 8, 6, 10, dan 46. Berikutnya untuk RT, right top-nya, yang sini 10, 7, 4, 10, 2, 5. Yang sini. Dan kita slicing lagi juga dari indeks ke 0 sampai 3, indeks ke 0 yang sini sampai 3. Kemudian ini diambil dari bagian 2, indeks kedua sampai akhir, yaitu 10, 7, 4, 10, 2, 5. Kemudian kita lakukan slicing juga. Ini tinggal dibalik sebenarnya. Itu kan untuk ini 3 sampai akhir. Indeks ketiga ini sampai akhir ini. Kemudian di slicing lagi, yaitu 2, 0 sampai 2. Jadi tidak diambil itu yang ini. Yang awalnya indeks yang paling bawah ini 3 ini diambil duanya yang awal, yaitu 18, 6, 10, 14. Jadi yang ini bakal ditukar dengan right top yang sini. Itu right topnya tadi sudah di slicing di sini, tidak ditukar sama sini. Nah, begitu juga seterusnya juga seperti itu, tinggal dipindah di sama dengan gini, akan bakal ditukar tempatnya. Kemudian untuk hasilnya akan seperti ini. 93, 18. Di sini juga 93, 18. Kemudian bawahnya 25, 9, 10. Oke, sudah sama. Oke, lanjut saja ke codingannya. Jadi kita buat variabel ARR, kemudian sama dengan np.array. Di sini kita isikan array-nya dari sini, dari tabel sini, 5, 10, 10, 7. Dari mulai sini sampai akhir dituliskan ke dalam array ini. Seperti itu. Jadi di sini kita memindahkannya kita pakai slicing.
Itu ini untuk LT. Saya buat variabel LT ini untuk left top, yaitu yang bagian sini, itu 5, 10, 7, 8, 9, 10. Nah, yang ini akan di slicing ke dalam variabel LT ini, yaitu sama dengan np.array, dalam kurung kita ambil ARR-nya, kita slicing, yaitu mulai dari indeks ke 0, indeks ke 0 ini indeks ke 0, kemudian sampai ke 3. Karena untuk slicing ini 3, ini batasnya ini tidak termasuk ke dalam ininya, ke dalam slicingnya. Jadi yang keambil akan cuman dari indeks ke 0, indeks ke 1, dan indeks kedua. Yang ketiga yang nggak masuk, karena ini batasnya. Kemudian di slicing lagi, yaitu mulai dari indeks ke 0 sampai indeks kedua. Itu di sini dimulai dari indeks ke 0. Nah, indeks ke 0 ini diambil dari awalnya, yaitu sini. Nah, ini indeks ke 0 sampai 2. Karena duanya itu batas, jadi yang diambil cuma indeks ke 0 dan 1. Itu 5, 10, kemudian dan juga seterusnya ini ke 7, 8, 9, 10. Ini bakal masuk ke variabel LT. Kemudian untuk variabel RBT, right bottom itu yang sini, yang 935294. Itu juga ini kita masukkan dari np.array. Array-nya ini dimulai dari eh, di start ke indeks ketiga sampai akhir, yaitu indeks ketiga ini di start ke indeks ketiga itu sampai akhir, jadi sampai indeks ke 5. Berikutnya untuk selanjutnya ini diambil lagi untuk mulai dari indeks kedua sampai akhir juga. Jadi mulai dari indeks kedua, kan ini diambil dari kan mulai dari indeks ketiga. Ini indeks ketiga, kemudian diambil dimulai dari indeks kedua sampai akhir, yaitu indeks kedua ini 9, ini indeks kedua, kemudian sampai akhir. Ini 3, yaitu 93. Sampai bawahnya juga. Jadi untuk 93, untuk RBT ini 93, 52, dan 94. Sama seperti ini. Untuk LBT atau left bottom itu yang sini 18, 6, 10, 46. Ini juga slicingnya juga sama seperti yang atas. Cuman ini untuk dimulai dari 3. 3, indeks ketiga, kemudian sampai akhir. Kemudian di slicing lagi dari indeks ke 0, diambil indeks ke 0 sampai 2. Yaitu indeks ke 0 ini 1, 8. Indeks satunya. Jadi juga selanjutnya untuk diambil juga 6, 10, 46. Jadi yang left bottomnya itu 18, 6, 10, 46. Selanjutnya untuk RT, right top, yaitu ini. Yang 10, 7, 4, 10, 25. Kita masukkan ke dalam np.array, ARR, diambil dari indeks ke 0 sampai 3. Indeks ketiga, yaitu 0 sampai 3. Nah, ini yang diambilkan juga seperti itu dari indeks ke 0 sampai 2 kan. Tiganya nggak keikutan. Kemudian diambil mulai dari indeks kedua sampai akhir, yaitu ini. Indeks kedua ini 10, 7.
Ini indeks kedua sampai akhir kan. 4, 10, 25. Itu ini. Oh, selanjutnya kita tinggal membalik urutannya seperti ini. Kan ini dimulai dari rectopnya. Ini dimulai dari ARR. Dimulai dari ini untuk bagian indeks ketiga sampai akhir, koma, yaitu ini indeks ke 0 sampai 2. Yaitu kita ambil, kita lihat indeks ketiga sampai akhir kan ini. Terus diambil ke indeks ke 0 sampai 2. Berarti yang awal. Nah, berarti 18, 6, 10, 46 ini bakalan ditukar dengan rectop RT, yaitu ini. Yang array yang ini, di slicing yang ini ditukar sama itu. Selanjutnya juga seperti itu sebenarnya, yaitu untuk RR ini indeks ke 0 sampai 3, 2 indeks kedua sampai akhir. Itu kita tukar dengan LBT. Atau bisa dilihat di sini untuk indeks ke 0 sampai 3 yang atas sini. Kemudian diambil itu yang bagian 2 sampai akhir. Jadi 10, 7, 4, 10, 25 ini bakalan ditukar dengan LBT. LBT yaitu yang ini. 18, 6, 10, 46. Selanjutnya untuk LBT-nya yang ini yang ketiga, yaitu indeks ketiga sampai akhir, koma, indeks kedua sampai akhir. Yaitu untuk di sininya indeks ketiga ikan ini, indeks ketiga sampai akhir. Terus diambilkan ke indeks kedua sampai akhirnya, yaitu 92, 93, 52, 94. Nah, ini ditukar dengan LT. LT itu yang ini, LT, yaitu indeks ke 0 sampai 3, indeks ke 0 sampai 2. Nah, itu laptop yang ini ditukar sama ini. Nah, seperti itu. Untuk yang keempat, itu ini yang arraynya dimulai dari 0 sampai 3. 0 sampai 3, 0 sampai 2. Di sini 0 sampai 3, 0 sampai 3. Kemudian diambil indeks ke 0 sampai 2. Itu ini, yang atas ini. Itu 5, 10, 7, 8, 9, 10. Itu ditukar dengan RBT. RBT yang ini, jadi 3. Jadi ditukar yang ini, yang atas ini. Yang atas ini bakal ditukar dengan yang ini. Maka kemudian di print ARR. Maka hasilnya akan seperti ini. Sama seperti di atas, yaitu 9318, 9318. Ini yang bawahnya 25910. 25910. Oke, sudah sama. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.